Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, tema GPI Shalom tahun 2021 adalah The Year of New Wine. Kita artikan sebagai tahun pembaharuan. Pembaharuan segala aspek dalam hidup kita, baik jasmani, jiwani, dan rohani kita. Ikuti pengajaran firman Tuhan selama 1 tahun berupa perjalanan rohani, spiritual journey kita melalui khotbah-khotbah yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. The Year of New Wine. Tuhan memberkati. Malam pengumuman juara Shalom Got Talent akan diadakan secara online pada hari Senin 16 Agustus pukul 19.30 WITA. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti melalui channel YouTube GPI Shalom Denpasar. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita saksikan pengumuman kegiatan gereja kita selama sepekan ke depan. Ibadah Raya Umum minggu depan akan dilakukan secara online pada pukul 8 pagi melalui channel YouTube GBI Shalom Denpasar. Untuk informasi kompak, informasi nomor rekening gereja, dan informasi jemaat yang berulang tahun, bisa Bapak Ibu Saudara temukan di Warta Jemaat Digital. Pengumuman iuran Taman Makamumu di tahun 2021 ini adalah sebagai berikut. Sehubungan dengan situasi pandemi saat ini, maka pengurus Yayasan Purna Bakti atau MPUK Provinsi Bali memberikan kebijakan bahwa masa pembayaran iuran tahunan di tahun 2021 ini dapat dilakukan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 dengan nilai pembayaran Rp25.000 per orang. Pembayaran ini untuk periode keanggotaan tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022. Pendaftaran ulang bisa melalui WhatsApp ke Ibu Maria Dewi dengan nomor telepon 081 999 88 3437. Mohon mencantumkan jumlah orang dan melampirkan bukti transfer. Pembayaran dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 6690151 atas nama Maria Dewi Setiawati atau Adi Joseph Teja. Pelayanan kepada jemaat tetap akan berjalan semaksimal mungkin. Untuk nomor telepon sekretariat gereja bisa Bapak Ibu Saudara temukan di Warta Jemaat Digital. Demikian pengumuman gereja selama sepekan ke depan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan beribadah secara online dengan antusias, dengan penuh sukacita. Yakin Tuhan hadir di rumah, di tempat di mana kita beribadah bersama. Mari Bapak Ibu, kita akan segera mulai ibadah kita dengan penuh sukacita, dengan penuh antusias, alami kasih, kuasa, dan kebenaran Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk anugerah Tuhan, kami boleh berkumpul dan kami akan beribadah bersama secara online pada hari ini. Biarlah Tuhan seluruh rangkaian ibadah yang kami ikuti, Tuhan juga berkati. Setiap kami umat Tuhan yang beribadah, Tuhan juga berkati. Engkau mengurapi hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah hari ini. Kami mau memuji, kami mau menyembah Tuhan dengan penuh antusias, dengan penuh gairah, dan kami mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah kami pada hari ini dengan satu nama yang ajaib yang hadir di dalam rumah kami, di dalam hidup kami. Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Indonesia
bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kita. Kami bersyukur atas kemurahan Tuhan yang Tuhan masih berikan pada kami pada saat ini. Kami masih boleh merayakan ulang tahun bangsa kami di saat ini Tuhan. Walaupun di tengah-tengah bangsa kami mengalami pandemi, namun kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan semua ini tidak terlepas dengan rencana dan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan menolong bangsa kami, menolong Bapak Presiden dan seluruh jajaran yang ada Tuhan. Minta hikmat daripada Tuhan untuk mengatur bangsa kami dan melakukan tugas mereka dengan baik di setiap bidang mereka masing-masing ya Tuhan. Dan juga kami berdoa buat tim medis yang ada Tuhan, biar Engkau menolong setiap yang bertugas di masing-masing mereka Tuhan, biar Engkau memberkati dengan hikmat daripada Tuhan, melakukan tugas mereka dengan sepenuh hati, menolong setiap orang yang terkena corona ini Tuhan. Biar Engkau menolong, menyembuhkan mereka, dan Engkau memulihkan kesehatan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh aparat yang ada ke dalam tangan Tuhan, juga mereka melakukan tugas mereka supaya mereka berfungsi sebagaimana mestinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh bangsa kami, seluruh rakyat bangsa kami ke dalam tangan Tuhan, biar Engkau memerdekakan kami semua di momen seperti ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, shalom, haleluya. Kobarkan semangat kemerdekaan. Mari kita tetap berdoa bersama-sama bagi bangsa dan negara ini. Biarlah tetap kita boleh menerima kasih karunia Tuhan dan dipulihkan sepenuhnya. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita merasa tenang karena kita dekat dengan Tuhan. Kita merasa tenang karena kita dekat dan perlu pertolongan Tuhan. Mari bersama-sama kita beribadah pada siang ataupun hari ini. Kita akan datang memuji menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, bahwa kami boleh menikmati kemerdekaan yang Kau berikan kepada kami. Beri kami Tuhan waktu yang Kau siapkan bagi kami yang terbaik untuk menikmati kemenangan-kemenangan yang menjadi rencana-Mu yang baik bagi kami ya Tuhan. Katakan bersama-sama, hatiku tenang, hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Mari datang menyembah, memuji Tuhan. Hatiku tenang, Oh, berada dekat-Mu Tuhan. Kaulah pelihara hidup. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau tak mengikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu, oh pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mata
mata kami tertuju kepadamu ya Tuhan, Mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Mari bersama-sama di keluarga dengan segenap hati datang memuji Tuhan. Katakan, hatiku tenang berada dekatmu, Maulah jawaban hidupku. Biarlah kita tetap tenang menghadapi situasi dan kondisi ini. Tuhan penolong kami, kami, oh aku, pertolonganmu begitu ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. di saat aku Tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu ya Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku Tuhan tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, pertolongan-Mu ya Tuhan, pertolongan. Mari angkat suara sembah puji Dia. Pertolongan di saat kami menghadapi masalah ini, tangan-Mu tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Mari rasakan hadirat Tuhan. Mari setiap kita yang ada di rumah katakan pertolongan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kami sungguh tenang bersama dengan Engkau Tuhan. Memikat hatiku Kekuatan dan pengharapan bagi masa depan di hidup kami ada di saat tangan. aku tak sanggup lagi. Tuhan beri kekuatan kepada setiap kami. Tangan-Mu Pertolongan-Mu Tuhan, oh, pertolongan-Mu begitu ajaib. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur. Di mataku tertuju padamu. Ku rasakan. Mari sekali lagi angkat pujian dengan segenap hatimu. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat kami dalam masa lemahku. Tak sanggup lagi Tuhan, tangan-Mu selalu ada. Oh Yesusku, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, kini mataku Tuhan, kini mataku tertuju padamu.
rasakan kasih-Mu. Siapkan hati menyembah memuji Tuhan kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang bersyukur, kami datang bersyukur, memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Mari angkat suara sembah, bukan Dia, Dia Raja bagi kita, Dia Tuhan bagi kita, sumber pertolongan, sumber pengharapan. Jangan berputus semangat, tetap datang kepadanya. Dia sanggup, Dia sanggup. Haleluya, haleluya. Oh, kami yakin Tuhan, kami yakin Yesus, Kaulah segalanya, Yesus. Glory, haleluya. Naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan sembah-Mu. Mari agungkan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Shekera lava 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 yase, yara nama nama yaso. Oh Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Kami sungguh cinta, kami sungguh bangga memiliki Engkau ya Roh Kudus. Tangan-Mu, kuasa-Mu tetap ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Oh, katakan bersama-sama, aku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan hadirat dan kuasa-Mu di tengah-tengah keluarga kami. Dimanapun kami beribadah saat ini, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kau hadir, kemenangan bagi kami. Oh terjadi, ku yakin Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya ya Tuhan, kemenangan demi kemenangan yang Kau sediakan bagi setiap kami. Ku menyembah, malam kudus hadir. Mari bersama-sama dengan saya menghampiri tatanya yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segala. Katakan bersama-sama dengan iman. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi di kelepasan demi kelepasan, terjadi di sini. Berikan kemuliaan dan sorak-sorak, katakan haleluya, haleluya. Sorak-sorak dan pujian tetap hanya bagimu Tuhan, dari sekarang, esok dan sampai selama-lamanya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang hebat. Mari bersama-sama terima kuasa daripada Tuhan, karena hanya Dialah sumber segalanya bagi kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan walaupun kita di rumah. Kita tepuk tangan untuk Tuhan, memuji untuk Tuhan. Katakan, Kami ialah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Amin, haleluya. Kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Mari berlari bersama-sama kepada Tuhan. Haleluya. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya Engkau sediakan, tuh kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami Tuhan, di situ pasti mari bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami katakan, Kami ialah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat puji-pujian bagimu Tuhan. Oh haleluya. Kami baik kudus-Mu Tuhan, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Kau sumber bagi kami. Oh, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya Engkau sediakan, tuh kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, di rumah, di tempat kerja, di mana-mana Tuhan sertai kami. Di situ pasti mujizat-Mu kerja. Kami terima, kami terima, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya Engkau sediakan, tuh kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun Tuhan, di situ pasti. Mari tepuk tangan saja, di rumah saja juga memuji Tuhan. Katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya Engkau sediakan, tuh kami bawa di setiap langkah. Dimanapun, haleluya, kemanapun kami, di situ pasti
mujizatmu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti terjadi mujizat. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Haleluya. Kami percaya Tuhan, mujizat terjadi. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan. Kami tetap memiliki harapan yang penuh kepada Engkau ya Tuhan. Karena ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami, ketika Engkau hadir di rumah kami, di pergumulan kami, segala sesuatu pasti yang terbaik bagi kami. Terjadi mujizat, terjadi kesembuhan, terjadi kemenangan, terjadi kemerdekaan di tengah-tengah kami. Haleluya. Bahkan wabah sekalipun Tuhan lalukan daripada kami. Terima kasih ya Tuhan. Katakan bersama-sama, ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan demi kemenangan akan kami raih bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi dengan segenap hatimu, ku yakin Kau hadir di sini. Mari rasakan jamahan Tuhan, rasakan tangan Tuhan menuntun setiap hidup kita. Andalkan Dia. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Oh, ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan, terjadi kesembuhan, terjadi di kelepasan, oh, terjadi di sini. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sorak-sorak bagi Dia. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sampai kepada pemberitaan firman Tuhan pada ibadah kita hari ini. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul yang sama dengan minggu yang lalu, bagian yang kedua, kenalilah Allahmu. Untuk bagian yang kedua kita akan mendalami firman Tuhan dengan subjudul khotbah minggu ini, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman ini diberitakan dengan urapan Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, mari baca Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 2 sampai dengan 5. Mazmur 103 ayat 2 sampai dengan 5. Jika sudah menemukannya, saya akan bacakan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ada beberapa alasan saudara dan saya, umat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Menurut ayat pendahuluan ini, Bapak Ibu Saudara, memuji-muji Tuhan bisa dilakukan dengan penuh gairah karena seseorang
karena saya, karena saudara mengalami kebaikan Tuhan. Seperti yang ditulis dalam ayat yang kedua dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Saya dan saudara bisa memuji dan menyembah Tuhan dengan gairah, dengan antusias, karena kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan seperti apa? Tercatat dalam ayat 3 dan 4 yang tadi sudah kita baca. Misalnya, mengalami bagaimana Tuhan mengampuni segala kesalahan kita pada ayat yang ketiga. Dia juga yang menyembuhkan segala penyakit kita, tetap pada ayat yang ketiga. Lalu pada ayat yang keempat, mengapa kita boleh dan bisa memuji-muji dan menyembah Tuhan dengan penuh gairah? Karena mengalami kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan seperti apa lagi pada ayat yang keempat? Karena Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, diluputkan kita dari alam maut, dari kematian. Waktunya belum tiba. Apalagi Dia memahkotai hidup kita dengan kasih setia dan rahmat. Wow, luar biasa bukan? Kebaikan Tuhan itu banyak sekali Bapak Ibu. Dan khususnya pada ayat 3 dan 4 dirinci. Ada 1, 2, 3, dan 4 jenis kebaikan Tuhan. Dan itu yang membuat pemazmur berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Tentu masih banyak lagi alasan memuji atau memuliakan dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, masih banyak alasan untuk kita bisa dan mampu menaikkan pujian penyembahan dengan gairah. Banyak alasan. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya juga menghubungkan sama seperti bangsa kita, Indonesia. Ya, bangsa kita ini bisa merdeka rasanya mustahil karena dijajah sudah ratusan tahun dan berada di dalam penjajahan yang begitu keras. Sehingga dikatakan karena kemerdekaan bangsa kita ini rasanya sulit didapat, mustahil rasanya, sehingga ketika mengalami kemerdekaan pada alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa kemerdekaan itu sebagai berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, bangsa kita mengakui kemerdekaan bangsa kita adalah rahmat Allah, rahmat Tuhan. Maka patut bangsa kita, patut saya dan saudara sebagai bangsa Indonesia memuji, mengucap syukur, mengagungkan Tuhan buat kemerdekaan bangsa kita. Karena para pendiri bangsa ini, proklamator khususnya, menyatakan, menuliskan bahwa kemerdekaan bangsa kita itu adalah karena rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sesuai pengakuan kita, yaitu kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka pujian, ucapan syukur kita kepada Tuhan di hari kemerdekaan ini, di hari ulang tahun kemerdekaan ini, kita tujukan kepada Tuhan Yesus yang memberikan rahmat kemerdekaan kepada bangsa kita. Nah, itu bisa membuat kita memuji-muji dan memuliakan Tuhan, bahkan menyembah Tuhan. Sebab Tuhan baik, Bapak Ibu sekalian, memberikan anugerah, memberikan rahmat kepada bangsa kita, sebuah kemerdekaan. Bapak Ibu, terus kita berdoa, ya, bagi kejayaan dan bagi kemakmuran bangsa kita. Mari terus berdoa supaya kemerdekaan yang telah Tuhan berikan dalam anugerahnya itu bisa kita isi dengan baik, dengan benar. Kita menjadi warga negara yang sungguh-sungguh taat pada aturan pemerintah, disiplin melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, seraya kita terus berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, subtema bulan ini, ya, subtema bulan Agustus ini cocok tentang gairah memuji dan menyembah Tuhan di hari kemerdekaan bangsa kita. Ya, yang ke-76 Bapak Ibu sekalian, cocok di mana kita merayakan kemerdekaan bangsa kita karena rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Maka kita patut memuji Tuhan, kita patut mengucap syukur, kita patut menunjukkan sikap penyembahan, hormat kepada Tuhan. Karena bangsa kita direstui, diberikan rahmat, diberikan anugerah untuk mengalami kemerdekaan. Kembali kepada ayat pendahuluan tadi, kalau kita memuji, muji dan menyembah Tuhan,
berpatokan pada alasan karena Tuhan itu baik, karena mengalami kebaikan Tuhan, ya, saya ulangi, kalau kita memuji-muji dan menyembah Tuhan, itu berpatokan pada alasan bahwa Tuhan itu baik, karena kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, maka muncul pertanyaan. Pertanyaan apa? Pertanyaan, apakah hanya itu alasan kita memuji dan menyembah Tuhan? Artinya, apakah hanya karena kebaikan Tuhan kita memuji dan menyembah Tuhan? Dan seringkali, maaf Bapak Ibu, jujur saja, kebaikan Tuhan itu seringkali, sebagian besar itu digambarkan, dibayangkan, dipikirkan sebagai berkat materi. Ya tidak, sehat, bahagia, uang banyak, sukses, meraih keberhasilan, kaya. Dan kalau itu yang kita jadikan alasan, hanya itu alasan yang membuat kita akhirnya memuji-muji dan menyembah Tuhan bahkan dengan penuh gairah, maka pertanyaan, apakah hanya itu? Apakah itu dasar yang paling kokoh untuk kita memuji-muji dan menyembah Tuhan? Karena kita mengalami kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita pelajari suatu fakta Alkitab. Apakah karena mengalami kebaikan Tuhan itu adalah dasar yang kuat untuk memuji-muji dan menyembah Tuhan dengan penuh gairah? Mari kita baca nats utama kita, 2 Tawarik 20 ayat yang ke-29. 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ke-29. Bapak Ibu sekalian, dalam ayat ini dituliskan demikian firman Allah, ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Tuhan berperang melawan musuh-musuh Israel. Tuhan berperang membela bangsa Israel, umatnya, dan mengalami kemenangan menghadapi musuh dari negeri-negeri lain. Bapak Ibu sekalian, mari saya kupas sedikit nats utama ini. Mengapa negeri-negeri lain ketakutan terhadap Raja Yosafat? Karena pembelaan Tuhan, karena kehadiran Tuhan sangat nyata. Tuhan berperang mengalahkan musuh-musuh Israel yang kala itu dipimpin oleh Raja Yosafat. Nah, setelah mereka melihat kebaikan Tuhan, melihat mujizat yang luar biasa, Tuhan berperang ganti mereka. Mereka tidak perlu susah payah berperang melawan kerajaan-kerajaan lain yang sedang menyerang dan hendak menghancurkan mereka. Maka respon mereka seperti apa? Atau reaksi bangsa Israel setelah melihat dan mengalami pembelaan dan penyertaan Tuhan, peperangan itu mereka menangkan dengan cara yang luar biasa karena Allah yang berperang bagi mereka. Apa respon mereka melihat kekalahan musuh dan mengalami kemenangan bersama dengan Raja Yosafat? Apa respon mereka? Mari kita lihat ayat 26. Di pasal yang sama, 2 Tawarik 20 ayat 26 sampai dengan 28. Respon mereka demikian. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Ayat 27. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Ayat 28. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, meniupkan semacam trompet itu, nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-27. Pulang ke Yerusalem dipimpin oleh Raja Yosafat yang berada di depan. Mereka memasuki Yerusalem dengan sukacita
Kenapa? Karena Tuhan telah membuat mereka bersuka cita, sebab musuh-musuh mereka telah dikalahkan oleh Tuhan, dan mereka memasuki Yerusalem dengan sukacita diiringi apa Bapak Ibu? Gambus, kecapi, nafiri, alat-alat musik, tentu dengan tarian, nyanyian, sorak-sorai, kegirangan. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, pengalaman mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan membuat Israel wajib, membuat Israel patut menyanyi, bersorak-sorai, menari, memuji Tuhan dengan antusias, dengan girang, disertai musik yang mereka bunyikan. Di sana dikatakan tadi ada kecapi, ada gambus, ada nafiri, bahkan mungkin rebana, ada tamborin. Kalau zaman sekarang ucapan katanya adalah tamborin. Bapak Ibu, mereka memuji-muji Tuhan, bahkan menunjukkan sikap hormat kepada Tuhan karena mereka melihat sendiri Tuhan baik, Tuhan membela mereka, dan mereka mengalami mujizat Tuhan. Luar biasa, mereka bisa memuji-muji, menyembah Tuhan dengan antusias. Namun, dengar kata ini, namun di akhir catatan hidup Raja Yosafat tertera sebuah catatan yang tak dapat dihapus dan dipungkiri. Mari baca pasal 20. 2 Tawarik pasal 20 itu pasal yang sama. Ayat 32 dan 33. Pasal yang sama, pasal 20, ayat 32 dan 33. Demikian bunyinya. Perhatikan ya. Yosafat atau ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Yosafat tidak menyimpang daripada jalan ayahnya yang ditunjukkan oleh ayahnya, yang diajarkan oleh ayahnya. Tidak menyimpang daripadanya. Dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Catatan Tuhan tentang Raja Yosafat. Ayat berikutnya. Hanya, nah ini Bapak Ibu, bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Mereka membiarkan masih tetap ada bukit-bukit pengorbanan, tempat penyembahan-penyembahan berhala. Bangsa itu, bangsa Israel itu, mereka yang mengalami mujizat Tuhan, melihat bagaimana Tuhan berperang ganti mereka. Bangsa itu belum mengarahkan hatinya kepada Allah nenek moyang mereka. Ini fakta. Bahwa bangsa Israel mengalami mujizat, kemenangan yang gilang gemilang, mereka berperang, tetapi sesungguhnya Tuhan yang berperang ganti mereka, dan mereka sadar itu. Lalu mereka pulang ke Yerusalem, orang-orang Yehuda memuji-muji Tuhan dengan tarian, dengan sorak-sorai, dengan alat-alat musik yang luar biasa. Namun Bapak Ibu sekalian, ayat yang tadi barusan kita baca, namun bangsa itu belum mengarahkan hatinya kepada Allah. Artinya apa? Mereka masih masuk dalam dosa penyembahan berhala. Sekalipun mereka mengalami kebaikan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, tetapi rupanya itu hanya sesaat. Mereka bisa menunjukkan gairah memuji menyembah Tuhan karena Tuhan baik, karena Tuhan menolong. Seperti ayat pendahuluan tadi, yang meluputkan dari lubang kubur, yang memahkotai dengan kasih setia dalam kehidupan. Tidak salah, karena Tuhan baik, karena mengalami kebaikan Tuhan, lalu kita memuji-muji dan menyembah Tuhan dengan gairah. Tidak salah. Tetapi Bapak Ibu, catatan ini menunjukkan fakta bahwa karena mengalami kebaikan Tuhan, karena mengalami mujizat Tuhan, maka saya dan saudara akhirnya memuji-muji dan menyembah Tuhan dengan penuh gairah. Itu tidak salah, namun dengan baik-baik. Itu bukan dasar yang utama dan bukan satu-satunya alasan saudara dan saya memuji-muji dan menyembah Tuhan dengan penuh gairah. Sebab terbukti, orang yang pernah memuji-muji menyembah Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh gairah, karena mengalami kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan nyata, ternyata tidak cukup membuat mereka mengarahkan hatinya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi apa Bapak Ibu? Gairahnya, antusiasnya memuji dan menyembah Tuhan cuman incidental, kondisional.
sesuai dengan situasi dan keadaan semata. Setelah situasi keadaan yang menggirangkan, yang menghebohkan, yang membuat mereka kagum itu berlarut-larut dilupakan, maka hati mereka tidak terarah sepenuhnya kepada Tuhan. Ini fakta. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau hati kita belum klik atau belum benar-benar kenal siapa Tuhan yang kita sembah, dan belum mengalami pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka pengalaman sebatas mengalami mujizat dan kebaikan Tuhan yang luar biasa itu tidak akan cukup membuat kita menjadi seorang umat yang memuji-muji dan menyembah Tuhan senantiasa dengan penuh antusias dan ketulusan. Ini penting. Makanya subjudul khotbah minggu kedua adalah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu lebih dalam daripada sekedar mengenal Allah. Kenalilah Tuhanmu, itu judul khotbah selama 2 minggu ini. Dan subjudul khotbah minggu ini adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena memang mengenal Tuhan itu sudah sangat luar biasa. Tetapi Tuhan mau saudara dan saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu akhirnya sampai membuat kita sendiri dari mulut kita sendiri mengucapkan, menyatakan bahwa Allah itu sungguh mengasihi saya dan merasakan pengampunan dosa yang Tuhan berikan. Itu adalah perjumpaan pengalaman pribadi dengan Tuhan, lebih daripada sekedar mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Bapak Ibu sekalian, ternyata bangsa Israel yang mengalami banyak mujizat, tadi kita sudah baca ayatnya, ayat 32 dan 33 dari pasal yang sama, pasal 20. Hatinya masih menyimpang juga. Walaupun mereka mengalami mujizat luar biasa, dan saat itu mereka responnya memuji, menyembah Tuhan dengan gairah, dengan antusias, dengan alat musik, dan berbagai cara mereka merayakan kebaikan Tuhan. Ternyata mengalami kebaikan Tuhan bukan dasar satu-satunya, dan bukan hanya itu yang kita jadikan dasar alasan aku memuji Tuhan karena Tuhan baik. Karena Tuhan baik, aku memuji Tuhan. Karena aku mengalami mujizat, karena aku mengalami berkat, aku alami terobosan berkat, maka aku memuji Tuhan. Tidak salah, tetapi dengar baik-baik, ingat baik-baik, itu bukan dasar satu-satunya, dan itu bukan dasar utama. Sebab ternyata terbukti orang yang mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa seperti bangsa Israel, Yosafat juga, hatinya tidak sepenuhnya tertuju kepada Tuhan. Ini bahaya. Kalau Anda dan saya cuma belajar untuk memahami, mengenali Tuhan dari sudut karya kebaikannya saja, terlalu sempit. Dan tidak menjamin Anda dan saya bisa terus memuji-muji dan menyembah Tuhan dengan penuh antusias, dengan penuh gairah. Kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sampai mulut kita mengakui dan memperkatakan, sungguh kasih Tuhan itu nyata, sungguh pengampunannya itu saya rasakan. Bapak Ibu sekalian, kita harus memacu pengalaman kita dengan Tuhan setiap hari. Kita harus memacu pengenalan kita akan Tuhan dengan pengalaman-pengalaman pribadi setiap hari dengan Tuhan. Kita harus mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya akan berikan contoh dengan cepat pengalaman beberapa hamba Tuhan. Yang pertama, Paulus. Bapak Ibu sekalian, Paulus berkata, kita juga akan membaca Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Ini yang Roh Kudus taruh dalam hati Paulus dan menjadi surat kepada jemaat di kota Filipi. Filipi 3 ayat 7 dan 8. Cepat saja ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan. Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Apakah kita sudah bisa menganggap bahwa hal-hal duniawi seperti sampah?
Apakah kita sudah bisa menganggap hal-hal duniawi itu seperti sampah, sama yang dikatakan dan dirasakan Rasul Paulus? Karena apa? Karena pengenalan yang begitu dalam perjumpaan pribadinya dengan Tuhan, khususnya pengalaman perjumpaan pribadi dalam perjalanan menuju kota Damsyik, di mana dia akan menganiaya orang Kristen. Di situ dia mengalami pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Bukan hanya kenal Tuhan, tapi mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Maka dia bisa menganggap semua yang dia ukur selama ini, kebaikan-kebaikan yang dialami, itu semua sampah. Karena duniawi sifatnya. Artinya Bapak Ibu, kita bukan tidak butuh uang, kita sangat butuh kesehatan, kita sangat butuh perlindungan, rumah, kita butuh fasilitas kendaraan. Tetapi itu bukan dasar. Semua itu bukan dasar untuk kita bisa semakin mengenal Tuhan. Itu bukan dasar untuk membuat kita semakin memuji-muji Tuhan dan menyembah Tuhan dengan gairah. Itu bukan dasar satu-satunya. Bahkan Paulus bilang itu sampah dibandingkan pengenalan pribadi dengan Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ini Paulus. Cepat saja. Asaf. Satu lagi Alkitab tulis di dalam Mazmur 73 ayat 26. Mazmur 73 ayat yang ke-26 dikatakan begini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, setelah Asaf bergumul dengan imannya yang mulai terguncang pada ayat-ayat di atasnya, ya, sebelum ayat yang ke-26 ini, Asaf bergumul dengan imannya yang mulai agak tergoncang. Sampai pada ayat 25 dia berkata, siapakah gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ada satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bukan hanya kenal siapa Allah yang disembah, tapi mengalami sendiri bagaimana Tuhan hadir dalam hidupnya. Ini penting Bapak Ibu. Kenalilah Tuhanmu. Itu judul khotbah selama 2 minggu berturut-turut, minggu lalu dan minggu ini. Dan minggu ini judul khotbah saya adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jadi penekanan saya adalah mengenal Tuhan di dalam proses perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Satu lagi, Habakuk. Di dalam pasal ketiga kitab Habakuk ayat 17 dan 18. Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18. Demikian bunyinya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Rupanya dasar untuk Habakuk beria-ria, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan dan memuji itu sama. Dasarnya apa? Dasarnya bukan karena kambing domba melimpah di dalam kurungan. Bukan karena pohon zaitun panennya sukses, berhasil. Bukan. Tapi karena Tuhan. Tuhan yang menyelamatkannya. Pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Itu yang membuat dia beria-ria sekalipun. Nah ini penting. Sekalipun pohon ara tidak berbuah. Sekalipun lembu, kambing, domba terhalau dari kurungan. Namun, aku tetap memuji Tuhan. Ini luar biasa. Jadi, kenalilah Tuhanmu di dalam satu perspektif pengalaman pribadi dengan Tuhan. Mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ini penting sekali. Baik Paulus, baik itu Asaf, baik itu Habakuk, Bapak Ibu. Apakah ini orang-orang aneh? Tidak. Ini bukan orang-orang aneh. Kitalah yang memahami, kitalah yang tidak memahami tentang pengenalan akan Tuhan yang benar. Paulus, Asaf maupun Habakuk bukan orang aneh. Kita yang belum sampai kepada satu pengenalan yang dalam melalui apa? Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mereka normal. Kalau saudara mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, begitu mendalam pengenalan saudara dengan Tuhan, saudara akan menjadi seperti orang yang dikatakan oleh Paulus, dikatakan oleh Asaf, dikatakan oleh Habakuk, bagaimana engkau mengakui Tuhan dan bisa memuji-muji Tuhan tanpa harus mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan secara jasmaniah.
Karena Tuhan sangat mengasihi. Bapak Ibu saya sampai pada bagian penutup. Betapa pentingnya Bapak Ibu kenal Allah yang kita puji dan sembah. Penting sekali. Dalam perspektif yang minggu ini saya bahas adalah mengenal Allah dengan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau saudara baru jadi Kristen biasa, maaf ya, saya khawatir ketika semua tergoncang, imanmu tergoncang. Ketika ekonomi tergoncang, keamanan tergoncang, kesehatan tergoncang, mulutmu tidak sanggup memuji Tuhan. Mari, pacu pertumbuhan rohani kita sampai kepada pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tidak sewaktu-waktu, setiap hari rasakan alami Tuhan hadir dalam hidup kita. Saya masuk pada bagian penutup. Roma 1 ayat 21 dengan cepat saja. Roma 1 ayat 21. Firman Tuhan demikian bunyinya. Roma 1 ayat 21 ya. Maafkan Bapak Ibu, saya harus agak cepat supaya tidak terlalu panjang. Demikian bunyi firman Allah. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, ini Paulus bicara tentang orang-orang yang bukan Yahudi. Mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah, atau mengucap syukur atau memuji Tuhan. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Bapak Ibu sekalian, ayat ini konteksnya adalah tentang pembahasan terhadap dosa penyembahan berhala. Mereka orang-orang yang bukan Yahudi itu tidak mengenal Allah dengan benar ataupun mengaku mengenal Allah, tapi mereka tetap jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata orang-orang yang bukan Yahudi itu sekalipun mengalami penyingkapan tentang Allah secara doktrinal, secara ajaran agama, disingkapkan siapa Allah itu tidak cukup. Kalau saudara mengenal Tuhan Yesus karena pendalaman Alkitab, kalau saudara mengenal Tuhan Yesus karena khotbah hamba Tuhan, kalau saudara mengenal Tuhan Yesus karena kesaksian saudaramu, tidak buruk, tapi itu tidak cukup. Saudara yang mengenal Tuhan Yesus lewat khotbah hamba Tuhan, saudara yang mengenal Tuhan Yesus lewat kesaksian teman-temanmu, saudara yang mengenal Tuhan Yesus lewat pemberitaan Injil, baik, tetapi lanjutkan sampai kepada pengalaman pribadi yang dalam dengan Tuhan, bahkan setiap hari, sehingga saudara tidak lagi bisa tergoncang. Kita terus memuji-muji dan menyembah Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa-bangsa bukan Yahudi hatinya menyimpang. Karena mereka mengaku mengenal Allah, sebenarnya tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tidak heran mereka orang yang tidak punya panduan yang baik, yang benar. Ternyata orang-orang Yahudi yang punya kitab Taurat, ya, yang punya Mazmur, yang punya buku kitab suci panduan, mereka juga menyimpang. Kenapa? Karena rupanya ajaran doktrin teori agama tidak cukup. Hanya itu yang kita kenal dan kita mengenal Tuhan dengan cara itu. Tidak. Kita harus mengenal Tuhan lebih dalam lagi lewat perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Paulus katakan dalam Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Tidak ada yang lain yang diingini. Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Statement terakhir dalam penutup khotbah saya, bertumbuhlah, jangan kejar terus pertumbuhan rohani kita. Jangan hanya berada pada level pertobatan awal. Saudara harus kejar, saudara harus bertumbuh lebih dalam lagi, lebih lagi mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hingga ke level menjadi seperti Kristus. Mari kejar pertumbuhan rohani kita, minta pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan yang membuat kita tidak bisa tidak. Kita akan terus memuji-muji dan menyembah Tuhan dengan penuh gairah. Jika Bapak Ibu Saudara mau didoakan, Anda selama ini jadi Kristen tapi gak pernah mengalami kehadiran Tuhan. Anda selama ini menjadi Kristen, rohanimu kering, bahkan kau pelayan-pelayan Tuhan. Saya sudah mendengar ada beberapa orang mengatakan dengan jujur, dan itu baik. Saya melayani tapi gak rasa apa-apa. Iya, karena kamu gak pernah mengalami Tuhan.
Kau pikir kalau di gereja engkau ngalami Tuhan, kalau engkau pelayanan engkau ngalami Tuhan. Oh, beda sekali. Relasi pribadi kita dengan Tuhan tidak bisa digantikan dengan aktif kita pelayanan, aktif kita ke gereja, aktif kita dalam program-program gereja kita. Tidak bisa, karena itu adalah relasi pribadi kita dengan Tuhan. Anak-anak muda, kalau engkau seperti minggu lalu saya katakan berasal dari keluarga Kristen, itu baik. Papa, mama, opa, oma, kakek, nenekmu Kristen, itu baik, dan otomatis kamu Kristen, pasti itu. Tetapi ini tidak cukup. Kamu harus sampai mengalami Tuhan secara pribadi dan terus mengalami Tuhan sampai pertumbuhan rohanimu menjadi level seperti Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, biarlah firman Tuhan ini menjadi sebuah tantangan bagi kami semua. Untuk kami tidak hanya berhenti pada mengenal siapa Tuhan kami secara doktrinal, secara ajaran agama, melalui khotbah pendeta, pendalaman Alkitab, kesaksian, dan pemberitaan Injil yang kami dengar. Tapi kami mau masuk lebih dalam lagi, sampai mengalami perjumpaan demi perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kami mengalami Tuhan hadir, kasih-Mu sungguh nyata, pengampunan-Mu sungguh kami rasakan dan syukuri. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang beribadah pada hari ini, supaya mereka lapar dan haus, lebih dalam lagi bersekutu dengan Tuhan, mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mulut mereka akan penuh dengan pujian, hati mereka penuh dengan penyembahan, dan tidak beranjak dari fokus terarah hatinya kepada Kristus. Berkati umat-Mu yang meresponi firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjamah seluruh kehidupan-Mu. Tuhan merenovasi kerohanian-Mu. Tuhan mendorong engkau untuk terus mengalami Kristus. Dia bukan ide, dia bukan doktrin, dia bukan cerita kata orang, tetapi dia pribadi yang nyata. Dia hadir dalam hidupku dan hidup kita semua. Terimalah pengalaman demi pengalaman dan mintalah supaya itu diberikan kepadamu. Terima kasih untuk berkat firman-Mu. Bersyukur biar Engkau menjamah setiap kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Meteraikan pemberitaan firman ini dengan meterai satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu, saatnya kita akan memberikan persembahan dan sebelumnya kita akan berdoa serta berdoa syafaat bagi kota, bagi keluarga dan pekerjaan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kembali meneguhkan kami untuk kami tetap setia mengandalkan Engkau untuk meraih dan berjalan dalam kemenangan demi kemenangan yang Kau sediakan bagi kami. Dan saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan kami, Tuhan berkati sehingga persembahan yang kami berikan ini Tuhan boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di gereja-Mu Tuhan, dan untuk pelebaran pekerjaan-Mu di bumi ini ya Tuhan. Terima kasih buat berkat dan semua yang Kau berikan kepada kami, dan biarlah kami boleh tetap dengan sukarela setia memberikannya itu kembali kepadamu ya Tuhan. Terpuji nama-Mu, dan hari ini Tuhan juga kami tetap berdoa bagi kota kami, buat di mana kami tempat tinggal Tuhan. Berkati, melindungi, menyertai khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu bagi kota kami Tuhan, bagi daerah kami, bahkan bagi pemerintahan kami, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, bahkan sampai ke kepala desa kalian Banjar, kalian ada Tuhan, memberkati semua sehingga mereka boleh dengan penuh hikmat, dengan penyertaan Tuhan boleh mengambil keputusan-keputusan yang boleh membawa kami ataupun dengan hikmat marifat daripada Engkau untuk mencegah menyebarnya wabah penyakit COVID-19 Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur juga Tuhan buat keluarga kami yang tetap dalam perlindungan dan pertolongan penyertaan Tuhan sampai hari ini. Kami tetap kuat, kami sehat, kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan walaupun situasi dan kondisi yang tidak menentu, tetapi kami percaya Tuhan tetap menyertai kami sampai hari ini. Terima kasih buat semuanya Tuhan, Engkau memberkati pekerjaan kami, memberkati pergumulan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bahkan Tuhan juga memberkati usaha dagang kami. Kami juga berdoa Engkau sembuhkan setiap kami yang dalam kelemahan tubuh, Engkau sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, gereja-Mu Engkau memberkati dalam
bulan-bulan ini Tuhan, sehingga kami boleh dengan hikmat daripada Engkau, para pemimpin kami boleh mengambil keputusan yang bijak sesuai dengan rencana Tuhan untuk kami boleh kembali memulai ibadah. Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, dan kami percaya perlindungan-Mu bagi gereja dan seluruh jemaat Tuhan. Terpuji nama-Mu, ini doa dan syafaat kami, Engkau sempurnakan, dan biarlah kehendak dan rencana-Mu yang jadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom, baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mengikuti seluruh rangkaian ibadah kita sudah memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman Allah, berdoa syafaat, memberikan persembahan, mengembalikan persepuluhan kita, mendukung pekerjaan Tuhan. Mari sekarang kita bersyukur untuk perkenanan Tuhan yang memberkati seluruh rangkaian ibadah kita dan yang memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Bapak Ibu, kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih di penghujung ibadah ini Tuhan. Sebelum kami mengakhirinya dan memohon berkat Tuhan, hamba berdoa untuk umat Tuhan, saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini, baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati sempurna tubuh, jiwa, dan roh mereka dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-hambamu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ibadah hari ini, Tuhan juga memberkati dengan limpah dan sempurna berkat atas tubuh, jiwa, dan roh atas hamba-hambamu, kepada hamba-hambamu yang melayani Engkau dengan setia. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Sekarang kami mau katakan dalam nama Yesus, kami terima tubuh yang sehat, kesembuhan ilahi. Dalam nama Yesus, engkau yang lemah tubuh, engkau yang mengalami sakit penyakit, terima mujizat Tuhan Yesus, katakan jadilah sembuh. Terima kesembuhan itu. Imani, katakan yes, ya saya sembuh. Organ-organ tubuhku diperbaharui. Bahkan Tuhan sanggup memberikan organ tubuh yang baru. Terima kasih Tuhan. Demikian juga untuk pernikahan, rumah tangga, keluarga umatmu, khususnya jemaat GB Shalom, semakin hari semakin dipulihkan. Relasi suami istri, relasi orang tua anak, relasi saudara bersaudara semakin dipulihkan. Siap menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali dan menikmati kehadiran sorga di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga. Terima kasih juga untuk usaha dagang, toko, warung, bisnis apapun yang berkenan di hati Tuhan diberkati. Engkau tidak akan kekurangan yang baik. Bisnismu diberkati oleh Tuhan. Bahkan Tuhan sanggup memberikan bisnis yang baru, yang sanggup bertahan, bahkan mengalami kemenangan pertumbuhan bisnis di dalam masa yang sukar seperti pandemi sekarang ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Sekarang kami arahkan hati kami untuk mohon berkat Tuhan. Mari kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Bapa yang baik, dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dan keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuat kuasa dan pertolongan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Mulai hari ini, sepanjang umur hidup kita, sampai Maranatha Tuhan datang kembali, kita dipelihara Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terimalah berkat atas tubuh, jiwa, dan roh kita sempurna melimpah dengan meterai satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangannya Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun Tuhan, di situ pasti mujizat-Mu kami terima. Haleluya, haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri,
kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizatmu di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizatmu Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.